Aku disebut wanita murahan dan hanya menjadi beban suami oleh mertua jahat. Dia tak tahu bahwa aku pemilik toko berlian mewah yang hanya memantau pekerjaan karyawan dari rumah. Ku buat dia sengsara karena perlakuan jahatnya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Luna. Usia 28 tahun. Sepintas, hidupku mungkin terlihat sempurna di mata banyak orang. Menikah dengan Reno, seorang manajer bank yang mapan dan berhati lembut, tinggal di rumah besar bergaya minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan, dan tidak perlu pusing memikirkan tagihan bulanan. Aku punya waktu luang untuk merawat diri, membaca buku, bahkan mencoba resep-resep baru di dapur mewahku. Namun, di balik tirai kemewahan ini, ada sebuah bisikan yang tak henti menghantui. Suara mertuaku, Nyonya Diana. Setiap pagi, setelah Reno berangkat kerja, ritual harian Nyonya Diana dimulai. Dia akan datang ke rumah kami, biasanya saat aku masih menikmati kopi hangat di teras belakang. Senyumnya selalu tipis, nyaris tak terlihat, namun matanya memancarkan penilaian tajam yang membuatku merasa telanjang. Nak Luna, apa kabarmu pagi ini? Sapanya, basa-basi yang selalu diikuti dengan kalimat menyengat. Wah, segar sekali ya kelihatannya. Enak ya jadi ibu rumah tangga, tidak perlu berpanas-panasan mencari uang. Aku hanya akan membalas dengan senyum paksa, mengiyakan seadanya. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa di balik piyama satin dan wajah tanpa riasan ini, otakku sedang memproses laporan keuangan dari 4 cabang toko berlianku di 3 kota besar. Bahwa ponsel yang diam di meja ini sudah menunggu panggilan video conference dengan buyer dari Dubai. Mereka tidak akan percaya, dan aku memang sengaja tidak ingin mereka tahu. Sejak awal pernikahan kami, Nyonya Diana sudah menunjukkan ketidaksetujuannya. Aku bukan dari keluarga yang mapan seperti Reno. Latar belakang keluargaku sederhana. Ayah seorang pensiunan guru, ibu penjahit rumahan. Nyonya Diana selalu membandingkanku dengan calon menantu impiannya. Seorang dokter muda dari keluarga konglomerat yang sayangnya Reno tolak mentah-mentah. Baginya, aku hanyalah seorang wanita biasa yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Wanita murahan yang hanya mengincar harta. Beban yang akan menguras penghasilan Reno. Kata-kata itu, atau variasi darinya, selalu berhasil merayapi telingaku, menghujam hatiku. Reno? Reno adalah suami idaman. Dia tidak pernah mempedulikan omongan ibunya. Dia selalu membelaku, mengatakan padaku untuk tidak mendengarkan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun, sayang. Aku mencintaimu apa adanya, bisiknya setiap kali aku menangis dalam pelukannya. Dia percaya padaku sepenuhnya, percaya bahwa aku punya ambisi dan mimpi, meskipun dia sendiri tidak tahu sejauh mana mimpi itu telah terwujud. Aku mencintai Reno lebih dari apapun, dan itu salah satu alasan mengapa aku masih bertahan di kandang emas ini, menelan pil pahit setiap hari demi keutuhan rumah tangga kami. Di mata Nyonya Diana, aku hanyalah istri pengangguran yang hidup dari uang suamiku. Dia tidak tahu bahwa uang suami itu seringkali adalah uangku yang mengalir melalui rekening Reno, sengaja agar dia merasa bertanggung jawab penuh. Dia tidak tahu bahwa cicilan rumah mewah ini, biaya les mahal keponakannya, bahkan liburan keluarga mereka ke Eropa tahun lalu, sebagian besar berasal dari profit Gemilang Permata, kerajaan kecil yang kuciptakan sendiri. Aku punya alasan kuat mengapa memilih untuk tetap merahasiakan identitasku sebagai pemilik Gemilang Permata. Dulu, aku pernah punya pengalaman pahit, di mana orang-orang mendekatiku hanya karena statusku. Aku ingin Reno dan keluarganya mencintaiku apa adanya, bukan karena pundi-pundi kekayaan. Namun, perlakuan Nyonya Diana membuatku sadar
bahwa kerahasiaan ini justru memberinya celah untuk terus menghinaku. Rasa sakit hati itu terus menumpuk, mengendap, seperti permata yang terpendam jauh di dalam tanah, menunggu saatnya untuk bersinar dan membutakan mata mereka yang pernah meremehkannya. Aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dalam sandiwara ini? Rutinitas pagi Nyonya Diana berkunjung ke rumah kami bukanlah hal baru. Namun belakangan ini, intensitasnya meningkat tajam. Bukan hanya setiap pagi, tapi kadang juga siang hari, atau bahkan sore menjelang Reno pulang kerja. Setiap kedatangannya selalu dibalut alasan yang manis, mengantar sepiring kue buatan sendiri, memeriksa persediaan bahan makanan di dapurku, atau sekadar menjenguk, karena katanya aku pasti kesepian di rumah sendirian. Senyum tipisnya selalu terkembang, namun aku tahu, itu hanyalah topeng. Di balik mata sipitnya, tersimpan niat mengintimidasi, mencari celah, dan menemukan bukti atas dugaan-dugaannya bahwa aku memang seorang istri pemalas dan tak berguna, si parasit yang hanya menghabiskan uang putranya. Aku selalu berusaha bersikap ramah, mempersilakan masuk, bahkan menyuguhi teh hangat. Namun, dalam hati, aku merasa seperti boneka yang diawasi di dalam sebuah kotak kaca. Aku tahu setiap gerak-geriku sedang dinilai, setiap perkataanku ditimbang. Aku harus selalu tampil sebagai Luna, si istri rumahan yang sederhana, tidak terlalu pintar, tidak terlalu tahu banyak hal. Sebuah peran yang semakin hari semakin memuakkan. Suatu siang, rumah terasa lengang. Reno masih di kantor, dan bibi pembantu sedang pulang kampung. Aku memanfaatkan momen sunyi itu untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaanku. Aku sedang asyik dalam sebuah video conference penting dengan manajer cabang Gemilang Permata di Surabaya. Layar laptopku yang lebar menampilkan grafik penjualan triwulan yang memuaskan dan slide presentasi tentang rencana ekspansi ke Bali. Ruangan kerjaku yang biasanya tenang, kini dipenuhi gema suaraku yang profesional, memberikan arahan tegas namun ramah. Sesekali diselingi tawa renyah mendengar laporan lucu dari manajerku yang bersemangat. Aku sepenuhnya tenggelam dalam dunia Gemilang Permata, lupa akan dunia luar, bahkan lupa mengunci pintu ruang kerjaku, sebuah kesalahan fatal yang akan memicu badai. Tiba-tiba, knop pintu ruang kerjaku berputar. Tanpa ketukan, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Nyonya Diana berdiri di ambang pintu. Ekspresinya antara terkejut dan sangat curiga. Seketika itu juga, naluriku menjerit. Aku segera mematikan mic di headset dan buru-buru menutup layar laptopku. Namun terlambat. Dia sudah melihat sekilas layar laptop yang penuh angka dan grafik yang asing baginya. Dia juga pasti mendengar suaraku yang berbeda dari biasanya, suara seorang pemimpin, bukan istri rumah tangga yang lembut dan pasif. "Oh, Luna? Sedang apa kamu?" "Mengagetkan saja," ucapnya, namun nada suaranya berubah tajam, penuh selidik. Matanya yang selalu waspada kini menatap tajam laptop yang kini tertutup di pangkuanku, seolah benda itu menyimpan rahasia besar. "Kok buru-buru ditutup? Pacaran ya? Atau sedang gosip dengan teman-teman arisanmu itu?" Nadanya mengandung sindiran telak, merendahkan. Dia tidak sedikit pun membayangkan aku sedang bekerja, apalagi bekerja dengan volume bisnis sebesar itu. Baginya, wanita sepertiku hanya pantas mengurus gosip dan hal-hal remeh. Aku memaksakan senyum kaku, mencoba menyembunyikan detak jantungku yang berpacu kencang. "Oh, tidak, Bu. Ini, hanya menonton video tutorial memasak saja. Tadi ada resep baru yang menarik, jadi saya coba cari-cari." Aku mencoba meyakinkannya, meskipun aku tahu penjelasanku terdengar sangat klise dan rapuh. Aku selalu berusaha tampil polos di depan mereka, tidak terlalu pintar, tidak terlalu tahu banyak hal. Taktik yang kini berbalik menamparku. Nyonya Diana tidak berkomentar lebih jauh, namun aku bisa melihat percikan keraguan dan kecurigaan di matanya semakin membesar. Dia melangkah masuk, mengabaikan tatapanku yang memohon privasi, dan mulai berkeliling di ruang kerjaku.
Jarinya yang kurus menyentuh rak buku, meja, dan bahkan keyboard laptopku yang baru saja kututup, seolah sedang melakukan inspeksi. Aku menahan napas, berharap dia tidak menemukan apa-apa. Laptopku aman, terkunci dengan password berlapis, tapi ada beberapa dokumen penting mengenai kepemilikan saham dan laporan keuangan yang tersembunyi di laci meja paling bawah. Aku hanya bisa berdoa dia tidak menyentuhnya. "Oh, kamu punya banyak buku ya, Luna? Saya kira kamu hanya suka menonton drama Korea," sindirnya lagi, menunjuk deretan buku bisnis dan ekonomi, bahkan beberapa buku investasi yang sengaja aku tata rapi di rak paling atas, berharap tidak ada yang memperhatikannya. "Jangan-jangan kamu sedang belajar jadi rentenir ya? Makanya sibuk main laptop terus." Nyonya Diana tertawa, tawa yang menusuk hati, seolah apa yang dia katakan itu adalah lelucon yang sangat lucu, menganggapku bodoh dan naif. Aku hanya memaksakan senyum tipis. Kepalaku dipenuhi pikiran tentang bagaimana cara menjaga rahasia ini agar tidak bocor terlalu cepat. Kecurigaan di matanya adalah bara api yang baru saja dinyalakannya, dan aku tahu dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan apa yang dia cari. Momen itu adalah titik pemicu yang jelas. Kebohongan kecilku tentang video tutorial memasak pasti tidak meyakinkannya. Aku tahu Nyonya Diana akan mulai mengintip lebih sering, mengawasi setiap gerak-gerikku dengan lebih saksama, bahkan mungkin sampai memeriksa ponsel atau barang pribadiku. Dia tidak akan menyerah sampai dia tahu apa yang sebenarnya aku lakukan di rumah seharian. Konflik yang selama ini terpendam di antara kami, yang hanya berupa sindiran halus dan tatapan merendahkan, kini mulai menemukan celahnya untuk merambat ke permukaan. Aku bisa merasakannya. Udara di rumah ini terasa semakin panas, dan ini hanyalah permulaan. Insiden di ruang kerjaku dengan Nyonya Diana menjadi alarm paling keras yang pernah kubayangkan. Aku tahu dia tidak akan diam. Rasa penasarannya, bercampur dengan kebenciannya yang laten padaku, kini seperti api yang berkobar, mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa yang selama ini aku sembunyikan. Dan benar saja, hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil bagiku. Rumah ini terasa seperti sangkar yang dindingnya perlahan menyempit, mencekik. Nyonya Diana tak lagi sekadar berkunjung. Dia mulai melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan. Aku sering menemukannya berdiri di depan pintu ruang kerjaku, telinganya menempel di daun pintu, mencoba menguping. Jika aku membuka pintu, dia akan berpura-pura sedang berjalan-jalan atau mencari sesuatu. Aku bahkan pernah memergokinya saat dia masuk ke ruang kerjaku ketika aku ke dapur sebentar mengambil minum. Dia sedang berdiri di dekat meja kerjaku, jemarinya yang kurus menyentuh tumpukan majalah dan koran. Jelas sekali bukan untuk merapikan tapi memeriksa setiap detail. Jantungku berdebar kencang. Takut dia menemukan laci rahasia yang menyimpan dokumen-dokumen penting gemilang permata. Aku harus berpura-pura tidak curiga, menahan diri untuk tidak meledak, menjaga topeng Luna si ibu rumah tangga polos. "Oh, ibu di sini? Sedang apa?" tanyaku lembut, meskipun pandanganku tak lepas dari tangannya yang baru saja menyentuh laci mejaku. Kulihat sudut matanya bergerak cepat, seolah tertangkap basah. Nyonya Diana tersenyum gugup, tawa kecilnya terdengar hambar. "Ah, ini Nak Luna. Ibu cuma mau memastikan apa ada yang kotor. Tadi Bibi lupa membersihkan bagian ini." Sepertinya, dalihnya terdengar sangat dibuat-buat, penuh kebohongan. Dia bahkan mengusap-usap meja yang jelas-jelas bersih. Aku hanya mengangguk, berpura-pura percaya, membiarkan dia berpikir bahwa aku adalah wanita bodoh yang mudah ditipu. Aku tahu dia sedang mencari sesuatu, bukti konkret yang bisa dia gunakan untuk menjatuhkanku di mata Reno, atau bahkan untuk mencerai-beraikan rumah tangga kami. Kebenciannya sudah sampai pada titik di mana dia tidak peduli lagi dengan kebahagiaan putranya, asalkan aku tersingkir dari hidup Reno. Dia melihatku sebagai ancaman, perusak rencana hidupnya untuk putranya. Kecurigaannya tidak hanya berputar di ruang kerjaku.
Dia mulai mengamati kebiasaan finansial kami, dengan alasan khawatir terhadap masa depan putranya. Suatu sore, saat Reno sedang mengobrol santai denganku di ruang keluarga, membahas rencana liburan akhir tahun, Nyonya Diana tiba-tiba menyela, raut wajahnya serius, seolah baru saja menemukan fakta mengerikan. Reno, akhir-akhir ini ibu perhatikan, pengeluaranmu kok jadi boros sekali ya? Bukankah gaji manajer bank itu cukup besar? Dan kamu jarang sekali berfoya-foya? Kenapa sering sekali ada transferan aneh masuk ke rekening pribadimu dengan jumlah yang fluktuatif? Ini tidak seperti kebiasaanmu dulu, tanyanya lugas, matanya melirik tajam ke arahku, seolah aku adalah sumber masalah dan biang keladinya. Aku menahan napas. Transferan aneh itu adalah transferan dariku, dari rekening pribadiku yang tersembunyi, ke rekening Reno. Aku sengaja melakukannya agar Reno punya dana lebih untuk kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan, atau membelikan sesuatu untuknya atau untuk ibunya. Aku ingin dia merasa bahwa dia adalah kepala rumah tangga yang mampu dan mandiri secara finansial, tanpa harus tahu bahwa sumber kekayaannya sebagian besar berasal dariku. Aku ingin dia merasakan harga dirinya sebagai seorang pria. Reno tampak bingung, alisnya berkerut. Dia mencoba mengingat-ingat. Transferan apa, Bu? Perasaan biasa saja. Saya cuma transfer untuk bayar cicilan rumah, atau kebutuhan yang lain. Mungkin ada bonus dari kantor. Nyonya Diana mendengus, meremehkan jawaban Reno. Cicilan rumah? Kenapa jumlahnya kadang berbeda? Dan kenapa kamu sering tarik tunai dalam jumlah besar dari ATM? Jangan-jangan istrimu ini yang boros, ya? Atau malah pakai uangmu untuk foya-foya di belakangmu, dengan dalih kebutuhan rumah tangga? Suara Nyonya Diana meninggi, menuduhku terang-terangan. Perkataannya menusuk ulu hatiku. Aku merasa darahku mendidih, namun aku harus tetap tenang. Reno langsung menoleh padaku, ekspresinya meminta maaf dan sedikit canggung. Dia tahu aku tidak pernah boros. Justru akulah yang mengatur segala pengeluaran rumah tangga dengan sangat cermat. Bu, Luna tidak seperti itu. Dia hemat sekali, Bu. Semua kebutuhan rumah juga dia yang atur. Lagi pula, kan tidak ada yang salah kalau saya punya dana lebih. Uang saya, Bu. Saya yang bekerja. Reno mencoba membela, meskipun dia juga tidak bisa menjelaskan dari mana dana lebih itu berasal. Uangmu? Nyonya Diana mendesis, mencibir. Jangan-jangan kamu dihipnotis istrimu ini. Dia kan tidak punya penghasilan tetap, tidak ada pekerjaan jelas. Bagaimana bisa uangmu tiba-tiba jadi banyak? Jangan bodoh, Reno. Wanita seperti dia itu pandai sekali memanipulasi. Dia pasti punya niat busuk. Percakapan itu membuatku merasa sangat terhina. Tubuhku bergetar menahan amarah yang membuncah. Dia tidak hanya menghinaku, tapi juga meragukan integritas dan kecerdasan Reno sebagai putranya sendiri. Reno berusaha menenangkannya, menjelaskan bahwa tidak ada yang aneh. Namun aku tahu, benih-benih kecurigaan telah tertanam dalam pikirannya, meskipun dia tidak mau mengakuinya secara langsung. Dia mungkin tidak percaya sepenuhnya pada ibunya, tapi perkataan Nyonya Diana pasti meninggalkan jejak keraguan, menggerogoti kepercayaannya sedikit demi sedikit. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tahu Nyonya Diana tidak akan berhenti sampai dia menemukan rahasia yang dia yakini aku sembunyikan. Dia akan semakin agresif, semakin berani, bahkan mungkin menyewa detektif untuk mengikutiku. Aku juga menyadari bahwa Reno, meskipun mencintaiku dan membelaku, mulai berada di bawah tekanan ibunya. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Rahasiaku adalah tamengku, tapi kini ia justru menjadi target serangan paling berbahaya. Aku harus mengambil tindakan. Tapi tindakan apa? Dan kapan waktu yang tepat untuk mengungkapkan segalanya? Atau bahkan lebih dari itu, untuk membuat dia merasakan akibat dari perbuatannya?
Aku merasakan gelombang konflik yang tak terhindarkan semakin mendekat, siap menelan kami. Ini adalah awal dari perang yang tak bisa lagi kuhindari. Tekanan dari Nyonya Diana semakin intens, tidak hanya melalui serapah dan kata-kata tajam, tapi juga tindakan-tindakan kecil yang terang-terangan dan terasa begitu merendahkan. Aku merasa dia seperti bayangan yang terus mengikutiku, merasuki setiap sudut rumah ini, setiap sudut privasiku. Napasku terasa sesak. Aku tahu aku tak bisa lagi menunda. Aku harus bergerak, dan bergerak cepat. Strategi yang kupersiapkan sejak lama, yang kuharap tak perlu kugunakan, kini harus diimplementasikan tanpa ragu. Ini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang serangan balik yang terencana, sebuah pelajaran pahit yang akan kuberikan. Malam itu, setelah Reno tertidur lelap di sampingku, napasnya teratur dan damai, aku diam-diam bangkit dari tempat tidur. Ruang kerjaku adalah markas rahasiaku, sebuah benteng kecil yang selama ini tak pernah dia sentuh. Di sana, di balik pintu terkunci dan tirai jendela yang tertutup rapat, aku menyalakan laptop. Layarnya memancarkan cahaya redup, menerangi wajahku yang kini penuh tekad dan kepedihan yang mendalam. Ini adalah momen krusial, titik balik yang akan mengubah segalanya. Aku membuka folder terenkripsi yang berisi seluruh catatan keuanganku, daftar aset yang tersebar di berbagai instrumen investasi, dan, yang paling penting, dokumen kepemilikan, Gemilang Permata, sebuah kerajaan kecil yang kukendalikan dari balik layar. Langkah pertama adalah memisahkan sepenuhnya semua aset finansialku dari Reno dan keluarganya. Selama ini, aku sengaja mencampur-adukannya. Ada beberapa rekening bersama, atau rekening Reno yang sering kusisipkan danaku di sana, bahkan sesekali menyalurkan danaku melalui rekeningnya agar dia merasa mandiri dan bangga sebagai kepala rumah tangga yang mapan. Aku ingin dia merasa bahwa dia adalah tulang punggung keluarga. Tapi kini, kebaikan itu justru menjadi bumerang, memberinya celah untuk dikendalikan ibunya. Aku mulai menarik semua transfer otomatis yang rutin masuk ke rekening Reno. Semua tagihan rumah tangga yang selama ini secara diam-diam kubayar penuh, cicilan rumah mewah ini, tagihan listrik dan air, asuransi kesehatan kami berdua, bahkan tagihan kartu kredit Reno dan Nyonya Diana yang sering mereka pakai untuk berbelanja kebutuhan pribadi. Semuanya mulai kubatalkan dan kutransfer kembali secara bertahap ke rekening pribadiku yang tersembunyi rapat. Proses ini harus dilakukan secara bertahap dan rapi, agar tidak menimbulkan kecurigaan mendadak dan kepanikan dini, namun cukup cepat untuk membuat mereka merasakan dampaknya. Aku ingin mereka sadar bahwa sumber uang, yang selama ini mereka anggap sepele itu, tiba-tiba mengering. Aku juga segera menghubungi penasihat keuanganku, Pak Herman. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu persis skala bisnisku, dan bagaimana aku menjaga rahasia ini dengan begitu rapi selama bertahun-tahun. Pak Herman, saatnya kita mengaktifkan rencana B, bisikku pelan di telepon, memastikan suaraku tidak terdengar sampai ke kamar tidur kami. Saya butuh semua aset atas nama saya diamankan dan dipisahkan dari aset bersama secepatnya. Dan ya, siapkan juga laporan keuangan terperinci yang bisa membuktikan alur dana selama ini. Kita mungkin akan membutuhkannya sebagai bukti. Pak Herman, dengan profesionalismenya yang tinggi, mengerti tanpa banyak bertanya. Dia sudah menyiapkan skenario ini bertahun-tahun yang lalu, mengantisipasi kemungkinan terburuk dari mertua yang tidak menerima menantu, biasa, sepertiku. Selain pengaturan finansial, aku juga mulai mengumpulkan semua bukti perlakuan Nyonya Diana. Bukan hanya kata-kata menghina yang dia lontarkan, tapi juga rekaman suara dari beberapa percakapan saat dia secara terang-terangan menghinaku, merendahkanku di depan Reno, atau bahkan mengungkit status keluargaku. Aku telah secara diam-diam merekamnya menggunakan aplikasi tersembunyi di ponselku. Ada juga log waktu dan tanggal kunjungannya yang tak terduga, catatan-catatan kecil tentang perilakunya yang mencurigakan seperti menguping, dan bahkan screenshot pesan-pesan singkat dari Nyonya Diana yang bernada provokatif. Aku tahu,
Ini mungkin terkesan kejam atau licik, tapi aku sudah tidak punya pilihan. Aku harus melindungi diriku sendiri, pernikahanku, dan harga diriku dari kehancuran yang diciptakan oleh kebencian Nyonya Diana yang tak berdasar. Pagi harinya, aku bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Reno, dan mengantarkannya sampai ke depan pintu dengan senyum tipis. Aku masih berperan sebagai Luna yang patuh dan penyabar di depan mereka. Namun, di dalam hatiku, ada bara api yang menyala terang, membakar habis kesabaranku yang tersisa. Aku bukan lagi Luna yang hanya bisa menunduk, menangis dalam diam, dan menahan diri. Aku adalah Luna yang sedang merencanakan sebuah balasan, sebuah pelajaran hidup yang akan dia ingat seumur hidupnya. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh atas papan catur ini. Setiap langkah akan kuperhitungkan, setiap bidak akan kugerakkan dengan tujuan pasti. Beberapa minggu berlalu sejak aku secara diam-diam mulai mengimplementasikan rencanaku. Di permukaan, kehidupan rumah tangga kami tampak sama persis. Aku masih menjalankan peranku sebagai istri yang patuh dan penyabar, memastikan rumah selalu bersih, makanan siap, dan menyambut Reno pulang kerja dengan senyum. Nyonya Diana pun masih setia dengan kunjungan rutinnya, lengkap dengan intipan dan sindiran tajam yang tak henti-hentinya. Namun, di balik tirai itu, perlahan namun pasti, efek dari tindakanku mulai terasa seperti gelombang kecil yang mengikis fondasi batu yang tampak kokoh. Nyonya Diana lah yang pertama kali merasakan dampaknya, meskipun dia belum menyadari akar permasalahannya. Sekitar 2 minggu setelah aku membatasi aliran dana ke kartu kredit dan rekeningnya, dia mulai mengeluh dengan nada kesal yang tak biasa. "Reno, kartu kredit ibu kok mendadak bermasalah ya? Selalu ditolak di mesin EDC. Padahal bulan lalu lancar-lancar saja. Ibu kan jarang pakai, paling untuk belanja bulanan di supermarket," keluhnya pada Reno suatu sore di ruang tamu. Aku sedang menyajikan teh melati, dan telingaku menangkap setiap detail percakapan mereka, menahan senyum tipis di bibirku. Reno, yang belum tahu apa-apa, mencoba menenangkan. "Mungkin limitnya sudah habis, Bu? Atau ada masalah teknis dari bank?" katanya, sambil mencoba mengecek ponselnya, seolah bisa menyelesaikan masalah kartu kredit dari sana. "Tidak mungkin. Limit ibu kan besar. Ini pasti ada yang aneh. Jangan-jangan ini ulah ban atau malah ada orang yang sengaja mau mencelakai ibu." Nyonya Diana melirikku tajam, seolah aku adalah dalang di balik semua kesulitannya, sang penyebab malapetaka. Aku pura-pura tidak mendengar, sibuk merapikan cangkir teh, berusaha menjaga ekspresiku agar tetap datar. Padahal, akulah yang telah membekukan sebagian besar limit kartu kreditnya yang selama ini selalu kuisi penuh dari kocekku sendiri, membuatnya hanya tersisa untuk transaksi kecil dan tidak lagi bisa digunakan untuk membeli barang-barang mewah sesuka hati. Tak lama setelah itu, giliran Reno sendiri yang mulai merasakan kebingungan. Dia mulai memperhatikan saldo rekeningnya yang mengering lebih cepat dari biasanya. Suatu malam, saat kami berdua di kamar, Reno tampak lesu sambil menunjukkan laporan rekeningnya di ponsel. "Luna, kamu tahu tidak, kok saldo di rekeningku cepat sekali berkurang ya? Rasanya sangat aneh. Biasanya ada dana cadangan lebih. Sekarang rasanya pas-pasan terus, bahkan sering kurang di akhir bulan." Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menoleh padanya, memasang ekspresi bingung yang meyakinkan. "Oh ya? Aku kurang tahu, sayang. Bukannya gaji kamu tetap dan besar? Mungkin kamu ada pengeluaran besar yang lupa kamu catat? Atau ada investasi yang sedang turun?" Aku tahu persis jawabannya, tapi aku perlu memainkan peranku. Reno mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat. Tidak ada pengeluaran besar yang mencurigakan. Justru aku merasa sudah berusaha hemat akhir-akhir ini, tidak terlalu sering hangout dengan teman-teman. Aneh sekali rasanya. Padahal biasanya ada transferan masuk yang cukup membantu dari mana gitu.
entah itu bonus dari kantor atau apa, sekarang tidak ada lagi. Dia memang tidak tahu bahwa transferan yang cukup membantu, itu adalah transferan rutin dariku, yang kini telah kuhentikan. Aku hanya menghela napas. Mungkin bank sedang banyak potongan biaya administrasi, sayang. Atau mungkin harga kebutuhan pokok memang sedang naik drastis. Aku juga kurang paham soal itu. Kan kamu yang lebih mengerti keuangan. Aku sengaja membiarkannya kebingungan. Membiarkannya merasakan bagaimana rasanya menghadapi ketidakpastian finansial. Keresahan Reno mulai terasa nyata. Dia menjadi lebih sering memeriksa aplikasi banknya. Wajahnya tampak berpikir keras setiap kali melihat saldo. Nyonya Diana semakin sering meneleponnya, mengeluhkan berbagai hal, mulai dari harga sembako yang naik tajam, biaya maintenance mobil mewah yang tiba-tiba terasa berat, hingga biaya les keponakan yang tiba-tiba membengkak dan dia minta Reno yang menanggungnya. Reno mulai terlihat sangat tertekan dan stres. Dia sering melamun, terdiam, memikirkan sesuatu yang berat. Bu, kenapa ya Reno akhir-akhir ini sering murung dan terlihat banyak pikiran? Nyonya Diana bertanya padaku suatu pagi, dengan nada penuh kecurigaan, seolah aku adalah akar dari semua masalah. Pasti kamu kan yang membuatnya stres? Kamu itu memang tidak bisa diandalkan. Bisanya cuma jadi beban. Pasti kamu minta ini itu terus ya pada Reno. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menahan ledakan amarah. Mungkin Reno sedang banyak pikiran di kantor. Bu, pekerjaan di bank kan memang berat dan banyak tekanan. Aku menahan diri untuk tidak mengatakan, justru ibu yang membuatnya stres karena semua uang yang biasa saya berikan diam-diam kini tidak ada lagi. Dan ibu terus-menerus membebani dia dengan permintaan-permintaan tak masuk akal. Aku tahu, ini baru permulaan. Kebingungan dan keresahan mulai menyelimuti rumah tangga kami, perlahan mengikis kenyamanan finansial yang selama ini mereka nikmati tanpa menyadarinya. Reno mulai merasakan tekanan finansial yang selama ini tidak pernah dia rasakan berkat bantuanku. Dan Nyonya Diana semakin panik karena sumber dana rahasianya mengering. Mereka belum menghubungkan titik-titik ini denganku. Mereka masih melihatku sebagai istri rumahan yang polos, tidak tahu apa-apa tentang uang, dan hanya bisa menjadi beban. Ini adalah bagian dari rencanaku untuk membuat mereka merasakan efek dari omongan mereka sendiri. Bola salju masalah ini baru saja mulai bergulir. Keresahan finansial di rumah kami semakin kentara. Tak bisa lagi disembunyikan di balik senyum palsu atau basa-basi harian. Reno, yang biasanya ceria dan santai, kini sering terlihat murung. Raut wajahnya dipenuhi beban pikiran, matanya cekung, dan dia lebih sering terdiam. Sesekali menghela napas panjang seolah memikul beban dunia. Nyonya Diana, tentu saja, tidak melewatkan kesempatan emas ini untuk terus memperkeruh suasana, mengaduk-aduk lumpur keraguan dan menumpuknya di atas kepalaku. Baginya, situasi ini adalah kesempatan sempurna untuk semakin menekan Reno agar segera menceraikanku, menyingkirkan duri dalam daging yang selalu dia benci. Suatu siang, saat panas matahari menyengat di luar, Nyonya Diana datang lagi. Kali ini, dia tidak langsung menuju ruang kerjaku untuk menguping. Dia langsung menghampiri Reno yang baru pulang makan siang dan sedang melepas sepatu di ruang tamu. Aku sedang di dapur, pura-pura sibuk mencuci piring, namun telingaku siaga penuh, menangkap setiap detail percakapan mereka yang mengalir dari ruang tamu. Reno, ibu makin khawatir dengan keadaanmu. Suara Nyonya Diana terdengar sengaja didramatisasi, penuh keprihatinan palsu. Wajahmu pucat, mata cekung, seperti orang yang kurang tidur dan banyak pikiran. Pasti karena beban hidupmu terlalu berat. Gajimu sebesar itu sebagai manajer bank. Tapi kok sepertinya uangmu cepat sekali habis? Apa jangan-jangan istri durhaka itu yang diam-diam mengambil uangmu? Atau malah membelanjakannya untuk hal yang tidak-tidak di belakangmu? Tuduhan itu dilontarkan tanpa basa-basi, langsung menusuk ke inti masalah yang ingin dia ciptakan. Reno,
yang sudah mulai lelah dan frustrasi dengan tuduhan-tuduhan ibunya yang tak berdasar, mencoba membela dengan suara pelan namun tegas. "Bu, Luna tidak seperti itu. Dia justru sangat hemat. Bahkan dialah yang mengatur semua keuangan rumah tangga dengan sangat teliti. Mungkin memang pengeluaran akhir-akhir ini membengkak karena kebutuhan rumah tangga yang tidak terduga atau harga kebutuhan pokok yang naik." "Kebutuhan rumah tangga apanya?" Nyonya Diana mendesis. Suaranya tajam seperti pisau. "Dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap. Kerjanya cuma makan, minum, tidur, online terus di rumah. Apa itu bukan beban? Beban finansial, beban pikiran. Coba kamu lihat teman-temanmu, mereka punya istri pengusaha sukses, istri pejabat, atau minimal istri guru yang membantu ekonomi suami, bukan malah menghabiskan. Kamu yakin tidak ada yang aneh dengan rekeningmu, Reno? Ibu takut kamu dipelet atau dihipnotis sama wanita itu sampai kamu buta dan tidak bisa berpikir jernih." Kata-kata dipelet atau dihipnotis itu membuatku merinding. Ini bukan lagi sekadar sindiran atau cemoohan. Ini adalah tuduhan serius yang sangat kejam dan melampaui batas. Reno terdiam. Terlihat sekali dia terkejut dan marah, namun juga bingung harus menjawab apa. Dia tahu itu tidak benar. Tapi dia juga tidak punya penjelasan lain yang logis untuk melawan argumen ibunya yang penuh racun itu. Atau jangan-jangan, Nyonya Diana melanjutkan, dengan nada yang sengaja direndahkan namun penuh ancaman terselubung. Matanya menyipit penuh perhitungan. Dia punya hutang di luar yang sangat besar? Atau punya simpanan laki-laki lain yang harus kamu biayai diam-diam? Hati-hati, Reno. Wanita yang terlihat polos itu biasanya yang paling berbahaya, yang paling pandai menyembunyikan bangkai. Kalau kamu tidak cepat sadar dan membersihkan diri dari wanita itu, ibu bisa-bisa kena serangan jantung melihatmu sengsara seperti ini. Ibu tidak akan tinggal diam kalau kamu terus diperlakukan seperti ini. Ibu akan bertindak. Ancaman itu jelas. Nyonya Diana akan mengambil tindakan ekstrim jika Reno tidak segera menyadari kesalahanku dan menyingkirkanku dari hidupnya. Aku bisa merasakan sorot mata Nyonya Diana yang menusuk punggungku dari kejauhan, seolah mencoba membakar diriku hidup-hidup. Nafasnya memburu, menunjukkan kemarahan yang membara dan tekad bulat untuk menghancurkanku. Malam harinya, setelah Nyonya Diana pulang, Reno duduk di sofa ruang keluarga, memijit pelipisnya. Wajahnya lesu, matanya kosong. Aku mendekatinya perlahan, duduk di sampingnya, meletakkan tanganku di bahunya. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat sangat lelah. Apa ada masalah di kantor?" Reno menatapku dengan tatapan kosong, penuh keputusasaan. "Luna, Ibu, dia semakin sering bicara aneh-aneh. Dia bilang kamu ini beban, dan membuatku sengsara. Dia bahkan menuduhmu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Aku tahu itu tidak benar. Aku percaya padamu, tapi aku tidak bisa membuat dia berhenti. Setiap hari dia terus bicara seperti itu, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Suaranya terdengar frustrasi, putus asa, dan aku bisa mendengar sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Aku menggenggam tangannya erat. "Kamu percaya pada ibu atau pada istrimu, Reno?" tanyaku lembut, namun dengan nada penuh arti dan harapan. Aku ingin melihat seberapa kuat benteng kepercayaannya padaku di tengah badai ini. Aku perlu tahu apakah keraguan ibunya sudah merasuk terlalu dalam. Reno memalingkan wajah, menarik napas dalam-dalam, sebuah tanda kegelisahan yang besar. "Aku percaya padamu, Luna. Aku tahu kamu tidak seperti yang ibu katakan. Tapi, dia ibuku. Aku tidak bisa membantahnya begitu saja, atau melawannya." Aku terjepit di tengah-tengah. Ada keraguan yang jelas dalam suaranya, sedikit retakan di benteng kepercayaannya. Aku bisa merasakannya, dan itu menyakitkan. Perkataan Nyonya Diana tentang wanita simpanan
Dan hutang di luar adalah puncak dari segala fitnah keji yang pernah dia lontarkan. Aku tahu dia sudah habis akal dan mulai menuduh hal-hal yang tidak masuk akal untuk menghancurkan hubunganku dengan Reno. Tekanan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diriku, tentang kehormatan pernikahanku, dan tentang integritas Reno yang mulai goyah. Aku tidak bisa membiarkan keraguan itu tumbuh lebih besar dan menghancurkan Reno dari dalam. Waktu untuk bermain-main sudah berakhir. Aku harus menunjukkan taringku, bukan hanya untuk membuktikan kebenaran, tapi untuk membungkam dia selamanya. Ketegangan di rumah sudah mencapai puncaknya. Aku bisa merasakan Reno semakin terjepit, terombang-ambing di antara aku dan ibunya. Wajahnya yang biasanya ceria kini selalu muram, dan aku tahu, cepat atau lambat dia akan hancur jika situasi ini terus berlarut. Rasa sakit hati dan harga diriku sudah terkoyak terlalu dalam. Malam itu, setelah Nyonya Diana pulang dan Reno terlelap pulas, aku membuat keputusan terakhir yang tak bisa diubah. Ini adalah momen untuk membalikan keadaan, untuk mengeluarkan kartu terakhir yang selama ini kupegang erat di balik punggungku, menunggu waktu yang tepat. Pagi harinya, aku bangun lebih awal, menjalankan rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan favorit Reno, memastikan rumah bersih dan rapi. Namun, ada yang berbeda dalam diriku. Bukan lagi Luna yang penuh kesabaran atau kepasrahan. Kini ada ketenangan yang menakutkan dalam sorot mataku, seperti badai yang siap meledak namun permukaannya masih tenang dan sunyi. Aku sudah siap. Tak lama kemudian, seperti biasa, Nyonya Diana tiba. Dia langsung menuju dapur. Wajahnya sudah masam dan kaku, seolah membawa kabar buruk yang ingin dia tumpahkan padaku. Luna, kamu sudah dengar kabar ini? Cicilan rumah ini sudah menunggak 2 bulan. Reno juga bilang tagihan kartu kreditnya membengkak entah kenapa dan sering ditolak. Jangan-jangan ini semua ulahmu. Kamu pasti punya rencana jahat, kan? Menguras uang anakku lalu kabur setelah Reno bangkrut. Teriaknya, tanpa basa-basi atau salam. Suaranya melengking tinggi, menusuk telingaku. Dia menunjuk-nunjukku dengan jari telunjuknya yang kurus dan gemetar, seolah aku adalah penjahat yang tertangkap basah. Aku tidak gentar. Aku menatapnya lurus, tidak lagi menunduk seperti biasa. Ada sorot mata yang berbeda kini. Bukan lagi pasrah, melainkan tatapan tajam dan dingin yang membuat Nyonya Diana sedikit terkesiap, langkahnya mundur selangkah. Ibu ingin tahu mengapa cicilan rumah menunggak dan tagihan membengkak. Tanyaku dengan nada datar, namun penuh penekanan dan otoritas, membuat Nyonya Diana terdiam sesaat. Nyonya Diana terdiam sejenak, terkejut dengan keberanianku yang tak terduga. Dia tak menyangka aku akan melawannya. Tentu saja. Ibu berhak tahu. Ini kan rumah anak ibu. Reno anak ibu. Dan kamu menghancurkannya. Teriaknya lagi, kembali pada pola lama. Aku menghela napas panjang, seolah mengumpulkan semua kesabaran yang tersisa. Baik, kalau begitu, mari kita bicara dengan Reno. Biar semua jelas, tidak ada lagi salah paham, dan semua kebohongan akan terkuak, kataku. Nada suaraku mengandung janji sekaligus ancaman. Tidak menunggu Nyonya Diana merespons atau mengeluarkan protes, aku langsung menghampiri Reno yang baru saja selesai mandi dan sedang bersiap ke kantor. Reno, sayang, bisa kita bicara sebentar? Ada hal sangat penting yang harus kita bicarakan. Dengan ibu juga, kataku dengan suara tenang namun tegas. Reno merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari nada suaraku yang berbeda. Ekspresinya bingung, namun dia mengangguk pelan, terlihat sedikit lega karena akhirnya aku akan berbicara, akan menjelaskan sesuatu. Kami bertiga duduk di ruang keluarga. Nyonya Diana duduk dengan angku di sofa single, menyilangkan tangan di dada, wajahnya masih memancarkan kesombongan dan sedikit ketakutan. Sementara aku duduk di samping Reno, memegang tangannya dengan erat untuk memberinya kekuatan dan untuk diriku sendiri.
Aku melihat ada sedikit keraguan dan ketakutan di mata Nyonya Diana, seolah dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terungkap, sesuatu yang akan mengguncang dunianya. "Reno, sayang," aku memulai, suaraku lembut namun penuh keteguhan dan keyakinan. "Aku minta maaf selama ini menyembunyikan sesuatu darimu dan dari ibu. Aku punya alasan kuat, alasan pribadi. Tapi aku sadar, situasi ini sudah tidak bisa diteruskan. Rahasiaku justru menjadi bumerang." Aku mengambil napas dalam-dalam, menguatkan diri. Aku adalah pemilik jaringan toko berlian mewah, Gemilang Permata. Seketika, ruang keluarga itu senyap, seolah waktu berhenti berputar. Nyonya Diana ternganga, matanya membelalak tak percaya, bibirnya bergetar, mencoba merangkai kata. Dia mencoba tertawa kecil yang terdengar sumbang. "Hahaha, apa-apaan ini? Bercanda ya, Luna? Kamu pikir ibu bodoh? Perempuan pengangguran sepertimu mana mungkin punya toko berlian?" Namun, ekspresi Reno yang terpaku, antara terkejut, bingung, dan sedikit takjub, membuat tawanya tercekat di tenggorokan. Dia menatapku tak berkedip. "Luna, apa maksudmu? Kenapa tidak pernah bilang?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Tanpa banyak bicara, aku mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjaku yang sudah kusiapkan. Dengan tenang, aku menyalakannya dan membuka sebuah file presentasi yang berisi laporan keuangan dan dokumen-dokumen penting. "Ini bukan candaan, Bu. Ini adalah laporan keuangan, bukti kepemilikan saham, dan daftar aset dari 4 cabang Gemilang Permata yang saya miliki. Setiap bulan, profit bersihnya jauh lebih besar dari gaji Reno sekalipun, bahkan bisa menutupi gaji Reno selama 1 tahun. Aku memutar tablet itu perlahan agar Nyonya Diana dan Reno bisa melihat grafik yang mencengangkan, angka-angka fantastis, dan logo perusahaanku yang sudah sangat dikenal. Dan selama ini, semua cicilan rumah ini yang ibu khawatirkan, biaya les keponakan ibu yang mahal itu, liburan keluarga ibu ke Eropa tahun lalu, bahkan sebagian besar dana darurat di rekening Reno yang ibu khawatirkan hilang, itu semua berasal dari keuntungan perusahaan saya, bukan dari gaji Reno." Wajah Nyonya Diana pucat pasi. Dia mencoba meraih tablet itu dengan tangan gemetar, seolah ingin memastikan bahwa itu bukan ilusi atau lelucon yang mengerikan. Matanya menyapu deretan angka, dan aku bisa melihat keruntuhan di sana. Tidak mungkin. Kamu penipu. Kamu wanita licik." Suaranya serak, penuh kemarahan yang kini bercampur ketakutan. "Penipu?" Aku tersenyum pahit, mengangkat dagu. "Saya justru adalah orang yang selama ini diam-diam membiayai kenyamanan hidup kalian, Bu. Kalian menyebut saya wanita murahan, beban, dan tidak berguna. Kalian meremehkan saya. Kalian menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, saya hanya menghentikan aliran dana itu. Dan ya, saya juga telah mengalihkan semua aset penting ke rekening dan nama perusahaan yang tidak bisa diakses siapapun, termasuk Reno, kecuali saya sendiri. Rumah ini, cicilannya, semua tagihannya, itu semua tanggung jawab kalian sekarang. Saya hanya ingin kalian merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa beban yang selama ini kalian hina. Bagaimana rasanya bergantung pada gaji Reno yang menurut ibu tidak seberapa itu." Aku menatap Nyonya Diana lurus, mataku penuh tekad dan sedikit kilatan kepuasan. "Dan, Bu, kalau ibu masih berpikir saya wanita murahan dan tidak tahu apa-apa tentang uang atau bisnis, silakan buktikan. Tapi saya jamin, ibu tidak akan suka hasilnya. Bahkan, ibu mungkin akan menyesal seumur hidup." Ruangan itu dipenuhi keheningan yang memekakkan telinga. Reno menatapku dengan tatapan takjub, seolah baru pertama kali melihatku, menyadari siapa sebenarnya wanita di hadapannya. Nyonya Diana hanya bisa terdiam, bibirnya bergetar hebat, tatapan matanya kosong, seperti jiwanya telah direnggut. Kartu terakhir sudah kulemparkan,
dan sekarang, semua ada di tanganku. Bola panas itu kini sepenuhnya berada di pangkuan mereka. Setelah pengungkapanku yang mengejutkan, suasana di ruang keluarga membeku, seolah waktu berhenti berputar. Keheningan itu begitu pekat, lebih memekakan telinga daripada teriakan atau pertengkaran manapun yang pernah terjadi di rumah ini. Nyonya Diana duduk terpaku di sofa, wajahnya pucat pasi, seperti semua darah telah terkuras dari tubuhnya. Matanya yang selalu menyala-nyala penuh kebencian dan superioritas kini kosong, menatap nanar tablet di tanganku yang menampilkan angka-angka fantastis, laporan keuangan yang tidak terbantahkan, dan logo gemilang permata yang selama ini hanya dia kenal sebagai toko berlian mewah yang sering dikunjungi para sosialita. Dia pasti sedang berusaha keras mencerna kenyataan pahit itu, bahwa wanita murahan yang selama ini dia hina adalah sumber kemewahan yang selama ini dia nikmati, sumber segala kenyamanan finansialnya. Harga dirinya, kebanggaannya, kini hancur berkeping-keping di lantai. Reno, di sisi lain, masih dalam keterkejutan yang mendalam. Dia menatapku, lalu menatap ibunya yang membatu, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan sepenuhnya. Ada campuran takjub yang luar biasa, kebingungan yang nyata, dan sedikit rasa bersalah yang kentara di matanya. Aku bisa melihat otaknya bekerja keras, mencoba menghubungkan semua potongan puzzle yang selama ini dia anggap wajar dan alami. Saldo rekeningnya yang selalu cukup, cicilan rumah yang selalu lancar tanpa dia banyak berpikir atau memeriksa, bahkan liburan-liburan mewah ke luar negeri dan segala fasilitas yang selama ini dia nikmati tanpa pernah mempertanyakan sumbernya. Dia pasti baru menyadari bahwa selama ini, bukan gajinya yang membiayai semua itu, melainkan aku, istrinya yang dianggap beban. Luna, kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Suara Reno bergetar, lebih seperti bisikan yang hancur daripada pertanyaan. Tangannya yang masih menggenggam tanganku kini terasa dingin, namun genggamannya menguat, seolah mencoba menahanku agar tidak pergi. Aku menatapnya lembut, mataku berkaca-kaca. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, Reno. Bukan karena harta atau status. Aku ingin kalian melihatku sebagai Luna, istrimu, menantu kalian, bukan sebagai pemilik perusahaan yang punya banyak uang. Aku ingin tahu apakah cinta dan penerimaan kalian tulus tanpa embel-embel itu. Aku menghela napas panjang. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tumpah satu persatu. Tapi ibu, dia tidak pernah berhenti. Setiap hari, setiap saat, dia terus menghinaku, meremehkanku, menyebutku beban, wanita murahan, bahkan menuduhku melakukan hal-hal yang keji dan tak bermoral. Aku sudah tidak tahan lagi, Reno. Aku tidak bisa membiarkan harga diriku diinjak-injak terus-menerus. Aku lelah. Mendengar penjelasanku, ekspresi Reno berubah drastis. Rasa bersalah dan penyesalan semakin kentara di wajahnya. Dia menoleh ke arah ibunya yang masih membisu, wajahnya tegang. Bu, apa yang Luna katakan itu benar? Selama ini, Luna yang membiayai semuanya? Ibu tahu ini. Pertanyaan Reno mengandung nada tuduhan dan kekecewaan yang mendalam. Nyonya Diana tidak menjawab. Dia hanya menunduk, kepalanya terkulai, bibirnya masih bergetar hebat. Kebanggaannya, superioritasnya, kini runtuh total. Hancur berkeping-keping di depan mata putranya sendiri. Dia yang selama ini merasa di atas angin, sebagai ratu yang mengendalikan segalanya, kini terperosok ke dalam jurang kekalahan dan rasa malu yang tak terhingga. Semua retakan dalam hubungannya dengan Reno mulai terlihat jelas. Aku bangkit berdiri, melepaskan genggaman tangan Reno dengan lembut namun tegas. Ini adalah penegasan final dari keputusanku. Reno, aku sudah menghentikan semua aliran dana dari rekeningku ke rekeningmu. Semua aset yang selama ini aku biayai, termasuk cicilan rumah ini yang selama ini aku bayar lunas setiap bulan, kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu.
Aku hanya akan memenuhi kebutuhan pribadiku dan biaya operasional perusahaanku. Aku sengaja tidak menyebutkan bahwa rumah ini atas nama Reno, agar dia merasakan beban tanggung jawab itu sepenuhnya, membiarkannya mencari tahu sendiri. Aku rasa, setelah ini, ibu tidak akan lagi berani menyebutku beban, karena memang benar, aku tidak akan menjadi bebanmu lagi. Akulah yang selama ini menanggung beban kalian, beban finansial, dan beban mental dari segala hinaan ibu. Suara langkah kakiku terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam itu. Aku berjalan perlahan menuju ruang kerjaku, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan, keterkejutan, dan kepahitan yang harus mereka hadapi. Aku tidak berbalik. Aku tahu, badai emosi dan konflik yang sesungguhnya baru saja dimulai di antara Reno dan ibunya. Reno sendiri harus menghadapi kenyataan finansial yang selama ini ditutupi oleh kemampuanku. Ini adalah konsekuensi langsung dari perlakuan jahat Nyonya Diana, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak menyesalinya. Tirai sudah terbuka, dan kebenaran telah terpampang nyata. Setelah pengungkapanku yang menggelegar di ruang keluarga, aku tidak menunggu reaksi lebih lanjut dari mereka. Dengan langkah tenang namun penuh tekad, aku berjalan menuju ruang kerjaku dan mengurung diri di dalamnya. Bukan untuk menangisi takdir atau meratapi nasib, melainkan untuk mengatur strategi berikutnya, membiarkan pikiranku merangkai langkah-langkah selanjutnya, dan menenangkan diri dari badai emosi yang baru saja kulewati. Dari balik pintu kayu mahoni yang kokoh, aku bisa mendengar suara-suara samar, percakapan yang tertahan, sesekali diselingi nada tinggi dan marah dari Nyonya Diana dan respons Reno yang terdengar frustrasi, putus asa. Pertikaian itu, yang selama ini secara sepihak selalu dia arahkan padaku, kini berbalik arah, terjadi di antara ibu dan anak, mengoyak hubungan mereka dari dalam. Aku membiarkan mereka menghadapi kenyataan itu sendiri, membiarkan mereka bergelut dengan kebenaran yang pahit. Ini adalah efek langsung dari keputusanku untuk menghentikan aliran dana, dan aku tahu, dampaknya akan sangat besar bagi mereka berdua. Aku yakin, Nyonya Diana sedang panik luar biasa, sementara Reno sedang dalam dilema besar. Harus memilih antara ibu yang membesarkannya dan istri yang selama ini menopang kehidupannya tanpa dia sadari. Beberapa jam kemudian, ketukan pelan terdengar di pintu ruang kerjaku. Aku mengizinkan. Reno masuk, wajahnya masih tampak sangat lelah dan sedikit memerah. Bekas perdebatan sengit yang baru saja usai terlihat jelas di wajahnya. Dia tidak langsung bicara, hanya duduk di kursi di hadapanku, menyandarkan punggung, dan menghela napas panjang, seolah sedang membuang semua beban berat dari dadanya. "Luna, aku tidak tahu harus berkata apa," ucapnya akhirnya, suaranya pelan dan serak, penuh penyesalan. "Aku sungguh tidak menyangka. Selama ini, aku pikir semua itu dari gajiku. Aku pikir aku mampu menafkahi kita dengan baik. Aku tidak tahu kamu sekuat ini, seberhasil ini. Kamu sangat luar biasa." Ada kekaguman yang jelas di matanya, tapi juga rasa bersalah yang mendalam, seolah dia baru saja terbangun dari mimpi panjang. Dan ibu, dia sangat marah, tapi juga dia terlihat sangat ketakutan. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Aku menatapnya dengan tatapan lembut, mencoba mencari tahu seberapa dalam kejujuran kata-katanya. "Bagaimana perasaannya sekarang?" tanyaku, merujuk pada Nyonya Diana. Aku ingin tahu sejauh mana dampak pengungkapanku. Reno mengusap wajahnya, seolah mencoba menghilangkan rasa pening. Dia merasa dikhianati. Dia bilang aku tidak seharusnya membiarkanmu melakukan ini. Dia bilang kamu merencanakan ini semua untuk menghancurkan kami, untuk membalas dendam. Reno mengulang tuduhan ibunya, namun kali ini tanpa nada setuju atau pembelaan. Justru terdengar seperti dia sendiri mulai meragukan ibunya. Dia sangat panik soal cicilan rumah. Dia bilang kalau rumah ini disita, dia akan mati saja. Dia terus-menerus memintaku untuk membujukmu agar mengembalikan semuanya.
Aku tidak terkejut. Itu adalah reaksi yang memang sudah kuduga. Nyonya Diana adalah wanita yang hidup dalam ilusi kemewahan dan kekuasaan semu. Dan kini ilusi itu pecah. Dan bagaimana denganmu, Reno? Apa yang kamu rasakan setelah mendengar semua ini? Setelah tahu kenyataan yang sebenarnya. Aku ingin memastikan dia tidak hanya merasa bersalah, tapi juga memahami akar masalahnya. Dia menatapku nanar, matanya sendu. Aku merasa sangat bodoh, Luna. Aku merasa bodoh karena tidak menyadari apa yang kamu lakukan di balik tirai ini. Bodoh karena tidak pernah mencoba mencari tahu. Bodoh karena membiarkan ibu terus menghinamu, meremehkanmu, bahkan menuduhmu hal-hal keji. Bodoh karena tidak pernah membelamu sekuat yang seharusnya. Aku malu pada diriku sendiri. Suaranya terdengar tulus, penuh penyesalan yang mendalam. Aku tahu kamu melakukan ini karena ibu sudah keterlaluan. Aku mengerti mengapa kamu melakukan ini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku, menantangnya secara halus. Rumah ini, semua tagihan ini, sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Ibu tidak akan bisa lagi bergantung pada kartu kredit yang bermasalah itu. Karena masalah itu memang nyata. Kalian harus berdiri di kaki kalian sendiri. Reno menghela napas. Sebuah beban besar tampaknya baru saja menghimpit pundaknya. Aku akan mencoba mencari cara. Aku akan bicara dengan bank, melihat apakah bisa ada restrukturisasi cicilan. Aku akan mengambil alih semua tagihan. Ini memang tanggung jawabku, Luna. Aku sadar itu sekarang. Aku akan mencari cara untuk membereskan ini semua. Ada ketegasan baru dalam suaranya, sebuah tanda bahwa dia mulai berdiri di kakinya sendiri, keluar dari bayang-bayang ibunya. Untuk pertama kalinya, dia terlihat seperti seorang pemimpin dalam rumah tangga, bukan lagi anak laki-laki yang bingung. Diskusi kami berlanjut hingga larut malam. Aku menjelaskan secara singkat tentang operasional Gemilang Permata, tentang skala bisnisnya yang jauh dari bayangan mereka, tentang bagaimana aku memulai dari nol, jatuh bangun, dan akhirnya membangun kerajaan ini. Reno mendengarkan dengan seksama, sesekali melontarkan pertanyaan cerdas layaknya seorang manajer bank yang kini melihat peluang dan tantangan baru. Aku melihat ada percikan baru di matanya, percikan rasa hormat, kekaguman, dan bahkan sedikit kebanggaan yang tulus. Ini adalah Reno yang berbeda. Reno yang mulai melihatku bukan hanya sebagai istri atau boneka yang diatur ibunya, tapi sebagai seorang individu yang tangguh, cerdas, dan mandiri. Setelah percakapan panjang itu, Reno beranjak dari ruang kerjaku. Aku tahu dia akan menghadapi badai yang lebih besar dengan ibunya. Sebuah perang dingin mungkin akan dimulai di antara mereka. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Dia tahu aku ada di sini, meski dengan batasan. Aku telah membuka mata Reno, memaksanya untuk melihat kenyataan dan konsekuensi dari perlakuan ibunya. Sekarang, giliran dia yang harus memilih. Terus terombang-ombang dalam bayang-bayang ibunya yang penuh kebencian, atau berdiri tegak sebagai seorang suami yang menghargai, melindungi, dan menghormati istrinya. Masa depan rumah tangga kami, dan hubungan mereka, kini sepenuhnya bergantung pada pilihannya. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa yang sangat sulit dan mencekam di rumah kami. Suasana terasa tegang, dingin, dan penuh kecanggungan. Nyonya Diana yang biasanya berisik, mendominasi, dan selalu penuh cemooh, kini lebih banyak mengurung diri di kamarnya atau hanya berbicara sepatah dua patah kata dengan Reno, itu pun dengan nada rendah yang dipaksakan. Amarahnya padaku masih jelas terlihat dari tatapan tajamnya setiap kali kami berpapasan. Sorot matanya seperti kilat yang menyambar. Namun, kini amarah itu bercampur dengan ketakutan dan keputusasaan yang nyata, membuatnya terlihat rapuh. Dia tidak lagi menyebutku wanita murahan atau beban, tapi juga tidak mengeluarkan satu kata maaf pun,
seolah lidahnya keluh. Sementara itu, Reno, suamiku, menghadapi kenyataan pahit ini dengan segala usahanya. Aku melihatnya benar-benar mengambil alih semua tanggung jawab finansial yang selama ini secara tidak sadar kutanggung sepenuhnya. Dia bekerja lebih keras di bank, pulang lebih malam, sering menghabiskan waktu di telepon membahas masalah keuangan dengan wajah pias, dan mencoret-coret kertas dengan angka-angka. Dia mencoba mengatur ulang cicilan rumah, memotong pengeluaran yang tidak perlu yang selama ini sudah menjadi kebiasaan, dan bahkan mencari cara untuk menambah penghasilannya dengan mengambil pekerjaan sampingan. Namun, gaji manajer bank, meskipun besar di mata banyak orang, tidak cukup untuk menutupi gaya hidup mewah yang selama ini ia dan ibunya nikmati, ditambah lagi dengan cicilan rumah yang fantastis, yang dulunya kubayar tanpa masalah. Beban itu kini sepenuhnya menimpanya. Puncaknya datang beberapa minggu kemudian, seperti bom waktu yang meledak. Sebuah surat peringatan penyitaan dari bank tiba di rumah, tergeletak begitu saja di meja ruang tamu, berwarna merah terang, seolah mengumumkan malapetaka. Cicilan rumah sudah menunggak lebih dari 3 bulan, dan bank tidak bisa lagi memberikan toleransi. Surat itu menyatakan batas waktu terakhir sebelum properti akan dilelang paksa. Kabar ini menyebar cepat di antara kerabat Nyonya Diana, terutama bibi-bibi dan sepupu-sepupu yang selama ini selalu memuji Reno dan hidup mewah ibunya, sering berkunjung hanya untuk menikmati fasilitas rumah ini. Bisik-bisik dan pertanyaan mulai bermunculan, seperti serbuan lebah. Diana, kok rumah Reno mau disita? Bukannya Reno manajer bank besar? Gajinya kan banyak sekali. Iya, Diana. Kok bisa sih? Apa Reno ada masalah investasi besar? Atau jangan-jangan istrinya yang baru itu boros sekali ya? Rumah itu kan megah. Bagaimana bisa disita? Apa jangan-jangan selama ini kalian hanya pura-pura kaya? Nyonya Diana yang biasanya paling suka pamer kekayaan dan status sosial, kini harus menanggung malu yang luar biasa. Ponselnya terus berdering, dipenuhi pertanyaan-pertanyaan menusuk dan desas-desus dari sanak saudara dan teman-teman arisannya. Dia yang selama ini selalu membanggakan putranya dan meremehkan orang lain dengan sombong, kini harus menelan ludah pahit, mencoba mencari alasan yang masuk akal namun tidak ditemukan. Dia mencoba memberikan alasan, menyalahkan krisis ekonomi yang tidak ada, atau bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan, namun tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang berada di ambang kebangkrutan, terancam kehilangan tempat tinggal. Reno sendiri juga merasakan tekanan yang tak kalah hebat dari luar, di lingkungan profesionalnya. Di kantor, rekan-rekannya mulai bertanya mengapa dia terlihat sangat stres dan lesu. Beberapa temannya yang peduli bahkan menawarkan bantuan finansial, yang ditolak Reno dengan alasan, hanya masalah keuangan biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Namun, aku tahu, dia merasa sangat tertekan, malu, dan terbebani oleh situasi ini, baik secara finansial maupun emosional. Suatu malam, Reno datang menemuiku di ruang kerjaku. Wajahnya lesu, matanya merah karena kurang tidur, dan menunjukkan kelelahan yang mendalam. Dia terduduk di sofa, menunduk, seolah tak punya kekuatan lagi. Luna, aku sudah berusaha semampuku. Aku sudah bicara dengan bank, mencoba berbagai skema pembayaran. Tapi, ini terlalu berat. Gaji dan tabunganku tidak cukup untuk menutupi semua ini. Bank sudah memberikan ultimatum terakhir. Jika dalam seminggu tidak ada pembayaran substansial, rumah ini akan disita dan kami harus pindah. Suaranya bergetar, hampir putus asa, penuh kepasrahan. Ibu, dia terus menyalahkanku, menyalahkanmu. Dia bahkan tidak mau makan seharian. Dia bilang aku tidak berguna, dan ini semua salahku. Aku menatapnya. Inilah momen yang kutunggu. Momen di mana mereka benar-benar merasakan titik terendah, kehilangan segala kenyamanan dan ilusi kemewahan. Dan apa rencanamu, Reno? Tanyaku lembut, namun tegas,
tanpa nada menghakimi. Apakah kamu akan menyerah? Reno menghela napas, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak tahu lagi, Luna. Aku sudah memikirkan semuanya siang dan malam, tapi tidak ada jalan keluar. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga diri ibu, tentang nama baik keluarga, dan tentang masa depan kita. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan memohon yang tulus. Luna, apa tidak ada cara lain? Apa kita tidak bisa kembali seperti dulu? Aku tahu aku bodoh. Aku salah. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal atas semua perlakuan ibu dan semua yang terjadi. Tapi aku tidak ingin kehilangan rumah ini, dan aku tidak ingin melihat ibu hancur. Tolong aku, Luna. Aku tahu, ini adalah permintaan maaf tulus Reno, dan pengakuannya akan kegagalan. Dia telah melihatku dalam cahaya yang berbeda, tidak lagi sebagai istri rumah tangga biasa yang hanya tahu mengurus rumah, tapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kendali finansial yang luar biasa. Dia akhirnya merasakan apa itu, beban, yang selama ini dia anggap aku pikul sendirian. Aku masih mencintai Reno, dan melihatnya begitu terpuruk, begitu rapuh, membuat hatiku sedikit melunak. Namun, pelajaran ini harus tuntas. Dia dan ibunya harus memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatan mereka. Melihat Reno di ambang keputusasaan, memohon bantuan dengan tatapan yang nyaris hancur dan suara yang bergetar, hatiku bergejolak hebat. Aku masih mencintainya, sangat mencintainya, dan melihatnya begitu terpuruk membuatku merasakan nyeri yang menusuk. Namun, aku juga tahu bahwa pelajaran ini harus tertanam dalam-dalam, tidak hanya untuk Nyonya Diana yang selama ini buta akan kesalahannya, tetapi juga untuk Reno sendiri. Dia harus benar-benar memahami arti dari kehormatan, kepercayaan, dan harga diri, nilai-nilai yang selama ini diabaikan dalam bayang-bayang ibunya. Aku menarik napas dalam, memantapkan hati. Reno, aku tidak akan membiarkanmu dan ibumu terlunta-lunta di jalanan. Aku tidak sekejam itu. Tapi ada syaratnya. Suaraku terdengar tenang dan terkontrol, meskipun di dalam diri, emosiku sedang bergejolak. Wajah Reno langsung terangkat, matanya yang tadi sendu kini memancarkan secercah harapan yang begitu besar. Dia mengangguk cepat. Syarat apapun, Luna, aku akan penuhi. Aku janji. Demi kamu, demi kita. Pertama, dan ini yang paling penting, kataku, menatapnya lurus-lurus. Ibu harus meminta maaf kepadaku. Bukan hanya sekadar ucapan basa-basi atau kata-kata kosong yang keluar dari bibirnya, tapi permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatinya. Mengakui semua kesalahan dan hinaannya selama ini secara spesifik. Dia harus mengakui bahwa semua perkataannya tentang wanita murahan dan beban itu salah dan tidak berdasar. Dan dia harus meminta maaf itu di hadapanmu, Reno, agar kamu menjadi saksinya. Aku menekankan setiap kata, memastikan Reno mengerti betapa pentingnya pengakuan ini bagiku. Aku membutuhkan pengakuan dan penghormatan, bukan hanya dari Reno, tapi dari Nyonya Diana yang telah menginjak-injak harga diriku. Reno terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan dilema yang berat. Permintaan maaf tulus dari Nyonya Diana? Itu adalah hal yang sangat sulit dibayangkan, nyaris mustahil. Tapi Luna, kamu tahu ibu. Dia sangat keras kepala, sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Dia tidak akan pernah mau meminta maaf dengan tulus. Dia lebih baik kehilangan segalanya daripada harus merendahkan diri. Kalau begitu, aku tidak bisa membantu. Biarkan rumah ini disita. Biarkan semua yang terjadi adalah konsekuensi dari perbuatannya. Jawabku datar, meskipun dalam hati aku juga merasa tercekik. Aku harus tegas. Ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Dia harus memilih antara harga dirinya yang semu,
atau tempat tinggalnya dan kenyamanan hidupnya yang akan sirna. Kedua, lanjutku, nadaku sedikit melunak, ingin menunjukkan bahwa ini bukan hanya tentang hukuman. Reno, kamu harus berjanji padaku untuk tidak pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk ibumu sendiri, meremehkanku, menghinaku, atau mengintervensi rumah tangga kita. Kamu harus berdiri di sisiku, sebagai suamiku yang sesungguhnya, melindungiku, dan membela aku di hadapan siapapun, tidak peduli apa yang terjadi. Kamu harus menjadi bentengku. Reno mengangguk cepat, matanya penuh kesungguhan dan tekad yang membara. Dia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku janji, Luna. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Aku akan melindungimu dengan seluruh hidupku. Aku akan menjadi suamimu yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, kataku, suaraku kembali sedikit melunak. Sebuah sentuhan empati di tengah kekerasan ini. Aku akan membantumu melunasi tunggakan cicilan rumah ini dan menyelamatkannya dari penyitaan yang memalukan. Tapi, status kepemilikan rumah ini akan berubah. Aku akan mengambil alih sepenuhnya, dan kalian akan tinggal di sini sebagai penyewa dengan biaya yang sangat minimal. Ini untuk memastikan bahwa pelajaran ini tidak akan pernah kalian lupakan, dan untuk menjamin bahwa hal serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Mendengar syarat terakhir, Reno tampak sangat kaget. Bola matanya melebar, dan dia ingin protes, ingin berargumen. Namun, melihat tatapan mataku yang tegas dan tak tergoyahkan, dia tahu ini adalah konsekuensi logis yang harus diterima dari semua yang telah terjadi. Ini adalah bentuk hukuman sekaligus jaminan, sebuah penegasan siapa yang memegang kendali. Penyewa? Gumamnya pelan. Kata itu terasa asing di lidahnya. Ya, ini adalah konsekuensi dari perlakuan ibu kepadamu, dan juga kelalaianmu, Reno, yang membiarkan semua ini terjadi terlalu lama. Sekarang, ini adalah rumahku. Aku pemilik sahnya. Dan kalian yang akan numpang, kataku tanpa ekspresi, namun ada getaran di suaraku. Bagaimana? Bisa kalian terima semua syarat ini? Reno menatapku dalam-dalam, mengambil napas panjang, seolah mengumpulkan seluruh kekuatannya. Akhirnya, dia mengangguk perlahan, sebuah tanda penerimaan yang sulit namun tulus. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan meyakinkan dia untuk meminta maaf kepadamu. Luna, aku akan penuhi semua syaratmu. Aku akan membereskan semua ini. Suaranya kini penuh tekad yang baru, tanpa keraguan. Dia akhirnya berdiri tegak, siap menghadapi ibunya, siap membela istrinya. Aku tahu, ini akan menjadi pertarungan terberat bagi Reno. Nyonya Diana pasti akan menolak mentah-mentah, mengamuk, dan mungkin melakukan segala cara untuk melawan. Tapi ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menunjukkan kesetiaan dan keberaniannya, untuk membuktikan bahwa dia adalah suamiku, bukan hanya anak ibunya. Dia harus memilih antara terus menjadi anak mami yang patuh dan buta, atau menjadi suami yang bertanggung jawab dan berani membela istrinya, melindungi rumah tangganya. Malam itu, aku melihat percikan harapan bahwa Reno telah melewati ujian ini, dan siap untuk menjadi kepala keluarga sejati yang selama ini kuharapkan. Pengakuan Reno kepada Nyonya Diana tentang syarat-syaratku memicu badai yang jauh lebih besar daripada yang kuduga. Badai yang tidak hanya mengguncang rumah ini, tapi juga mengoyak fondasi hubungan ibu dan anak yang selama ini terlihat kokoh. Reno pasti sudah menjelaskan semuanya dengan jujur dan lugas, tentang permintaan maaf tulus yang harus diucapkan Nyonya Diana, tentang komitmennya untuk melindungiku sebagai istrinya, dan yang paling membuat Nyonya Diana murka dan merasa diinjak-injak, statusnya sebagai penyewa di rumah yang dulunya ia anggap sebagai miliknya seutuhnya, warisan dari putranya. Dari dalam ruang kerjaku, aku bisa mendengar kegaduhan yang memekakan. Teriakan melengking Nyonya Diana membahana, memantul di dinding-dinding rumah mewah itu, suaranya dipenuhi amarah dan kepanikan. Apa? Gila. Kamu sudah gila. Reno, bagaimana bisa kamu menyetujui hal gila seperti itu? Wanita itu sudah mencuci otakmu. Dia merampas rumah ini dari kita. Dia penipu. Dia iblis.
Dia bahkan berani membuat ibu dan kamu jadi gelandangan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai semburan api. Reno, dengan kesabaran yang luar biasa, mencoba menjelaskan. Suaranya terdengar sabar namun tegas, tidak goyah. Bu, Luna tidak merampas apa-apa. Ini semua konsekuensi dari sikap ibu sendiri. Ibu sudah keterlaluan dengan hinaan-hinaan ibu pada Luna. Selama ini Luna yang membiayai semuanya tanpa ibu sadari. Ini satu-satunya cara agar kita tidak diusir dari rumah ini dan tidak kehilangan semuanya. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Jangan harap. Aku lebih baik tidur di jalanan daripada berlutut di hadapan wanita murahan itu. Dia pikir dia siapa? Seru Nyonya Diana, disusul suara barang pecah yang sangat keras. Sepertinya sebuah vas kristal di ruang tamu, yang dia banting dengan amarah. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Dia masih belum memahami. Kebanggaan dan egonya masih terlalu tinggi, menutupi akal sehatnya. Dia belum mencapai titik terendah. Selama berhari-hari, suasana di rumah terasa seperti medan perang dingin. Nyonya Diana terus-menerus melancarkan serangan verbal kepada Reno, menuduhnya sebagai anak durhaka, tidak berbakti, dan lebih memilih istri daripada ibu kandungnya yang telah melahirkannya. Dia mogok makan, mengancam akan bunuh diri berkali-kali jika rumah itu disita, dan bahkan menelepon kerabatnya satu persatu, mengarang cerita bahwa aku adalah menantu durhaka yang telah mengusir mereka dari rumah dan membuat Reno bangkrut. Aku hanya diam, mengamati dari jauh, tak ikut campur dalam pertengkaran ibu dan anak itu. Aku tetap melakukan aktivitasku seperti biasa, sesekali memesan makanan dari luar agar Reno tetap makan, tapi aku tidak terlibat dalam drama mereka. Ini adalah masalah mereka, masalah yang harus Reno selesaikan sendiri. Aku ingin dia membuktikan janjinya, untuk berdiri di sisiku sebagai suami dan pemimpin keluarga, bukan lagi seorang anak laki-laki yang diatur ibunya. Reno tampak sangat tertekan. Wajahnya semakin cekung, kantung matanya menghitam, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, pertanda kurang tidur dan stres berat. Namun, yang membuatku terkejut dan sedikit terharu adalah ketahanannya. Dia tidak menyerah, tidak goyah. Setiap kali Nyonya Diana mengamuk, Reno dengan tenang tapi tegas menjelaskan kembali alasanku, mengingatkan ibunya tentang semua hinaan yang telah dia lontarkan kepadaku, tentang pengorbananku, dan betapa dia telah salah menilai. Dia bahkan mengambil alih semua urusan rumah yang selama ini Bibi, si pembantu, tangani, mulai dari membayar tagihan, dengan dana yang terbatas dan harus dia hitung mati-matian, mengurus kebutuhan sehari-hari, sampai memasak sendiri karena Bibi, si pembantu, merasa tidak nyaman dengan suasana itu dan meminta izin cuti panjang. Suatu sore yang hening, Nyonya Diana tiba-tiba menghampiriku di ruang keluarga. Wajahnya masih memerah karena marah dan rasa malu. Namun kini aku melihat jejak keputusasaan yang nyata di matanya, seperti binatang buas yang terluka parah. Luna, kamu dengarkan semua yang ibu katakan pada Reno. Ibu tidak akan minta maaf. Tidak akan. Lebih baik ibu mati daripada merendahkan diri pada wanita sepertimu. Teriaknya, suaranya serak. Aku menatapnya lurus, tanpa ekspresi. Silakan, Bu. Itu pilihan ibu. Tapi perlu ibu tahu, Reno sedang berjuang sangat keras untuk menyelamatkan rumah ini agar ibu tidak terlantar. Dia sudah putus asa karena ibu tidak mau mengerti, tidak mau berkompromi. Aku sengaja memprovokasinya, memancing reaksi yang lebih dalam, menargetkan satu-satunya titik lemahnya, putranya. Ibu mau melihat Reno terus-menerus menderita karena keangkuhan ibu? Ibu mau melihat dia bangkrut, kehilangan segalanya, bahkan tidak punya tempat tinggal, hanya karena ibu tidak mau mengucapkan satu kata maaf yang tulus. Kata-kataku seolah menohoknya, langsung menusuk ke inti hatinya. Nyonya Diana terdiam, tubuhnya bergetar. Reno, di sisi lain, benar-benar menjelma menjadi pria yang lebih dewasa, bertanggung jawab, dan matang. Tekanan finansial yang ia alami dan pengalaman hampir kehilangan rumah telah mengubahnya secara fundamental. Ia kini lebih menghargai setiap rupiah, bekerja keras di bank hingga larut malam, dan mulai belajar lebih banyak tentang investasi jangka panjang serta manajemen keuangan. Ia tidak lagi manja atau bergantung pada siapapun. Ia sering berkonsultasi denganku tentang masalah pekerjaan, tentang strategi investasi,
bahkan tentang bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga agar lebih efisien dan stabil. Ia menjadi pendukung terbesarku, selalu membelaku di hadapan siapapun, termasuk kerabatnya yang sesekali masih mencoba mengorek informasi atau menyebarkan desas-desus. Ketulusannya dalam meminta maaf dan usahanya yang gigih untuk memperbaiki diri membuat cintaku padanya semakin dalam dan kokoh. Suatu malam, saat kami berdua di kamar, Reno memelukku erat dari belakang. "Terima kasih, Luna," bisiknya di telingaku, suaranya dipenuhi emosi. "Terima kasih sudah membuka mataku. Terima kasih sudah mengajariku arti tanggung jawab, arti keluarga, dan arti sebuah harga diri. Aku tahu aku banyak salah. Aku bodoh dan pengecut. Tapi aku janji, aku akan menjadi suami yang lebih baik dari sebelumnya, dan aku akan selalu menjagamu, melindungimu, sampai akhir hayatku." Aku tersenyum, membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang tulus. "Kita belajar bersama, sayang. Kita akan membangun ini kembali, bersama-sama. Aku percaya padamu." Kini, rumah kami tidak lagi berlandaskan pada ilusi kemewahan, topeng kepalsuan, atau ego yang merusak. Fondasinya dibangun ulang di atas kejujuran, rasa hormat yang tulus, dan cinta yang telah teruji badai. Gemilang permata terus berkembang pesat di tanganku, bahkan mulai merambah pasar internasional. Namun aku tetap menjaga profil rendah dalam kehidupan sosial, kecuali di lingkungan bisnis profesional. Aku masih Luna, istri Reno, menantu Nyonya Diana. Tapi kini, aku adalah Luna yang bangga dengan siapa diriku, yang tak lagi takut dihakimi, dan yang telah membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak harta yang ia miliki atau seberapa tinggi jabatannya, melainkan pada ketangguhan hati, kecerdasannya, dan kemampuannya untuk berdiri tegak menghadapi badai kehidupan. Kisah ini mungkin tidak berakhir dengan pesta pora kemenangan atau balas dendam yang dramatis. Sebaliknya, ia berakhir dengan sebuah proses penyembuhan, pengampunan, dan pembelajaran yang mendalam. Sebuah babak baru di mana keluarga Sanjaya, atau setidaknya aku dan Reno, mulai membangun kembali di atas puing-puing masa lalu, dengan harapan akan masa depan yang lebih kokoh, penuh makna, dan diliputi kebahagiaan yang tulus. Tahun-tahun berlalu, membawa serta penyembuhan dan pertumbuhan. Rumah tangga kami yang dulu goyah, nyaris runtuh di bawah badai konflik dan kebohongan, kini berdiri kokoh, dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kuat, kejujuran yang pahit namun esensial, rasa hormat yang tulus, dan cinta yang telah teruji dalam api penderitaan. Luna bukan lagi wanita yang pasrah, yang menunduk di bawah bayang-bayang mertuanya. Ia adalah pilar keluarga, seorang istri yang dicintai dan dihormati, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang CEO gemilang permata yang disegani, dengan jaringan bisnis yang semakin meluas hingga mancanegara. Nyonya Diana melanjutkan transformasinya, sebuah proses yang lambat namun terlihat nyata. Ia memang tidak lagi sombong, tidak lagi memandang rendah orang lain. Kepribadiannya yang dulu suka bergosip dan menganalisis kekurangan orang kini dialihkan ke arah yang jauh lebih positif dan konstruktif. Ia menjadi lebih sering membantu kegiatan sosial di gereja, mengorganisir bakti sosial, dan bahkan secara rutin menjadi sukarelawan di panti asuhan, menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang lebih bermakna daripada mencampuri hidup orang lain atau memamerkan kekayaan semu. Hubungannya dengan Luna memang tidak akan pernah sehangat hubungan ibu dan anak kandung yang tanpa celah, tetapi ada penerimaan dan rasa hormat yang tulus di antara mereka, sebuah pemahaman diam-diam. Nyonya Diana sesekali akan tersenyum lembut dan memberikan pujian kecil pada Luna tentang selera atau kecerdasannya, atau memasakkan hidangan kesukaan Reno dan cucunya sebagai bentuk perhatian dan penebusan. Dia tidak lagi memandang Luna sebagai saingan, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga. Reno menjelma menjadi suami dan ayah yang luar biasa. Pengalaman pahit di ambang kebangkrutan telah menjadikannya lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan mandiri. Dia kini adalah seorang direktur di bank tempatnya bekerja, sebuah posisi prestisius yang dia raih murni dengan kerja keras dan kemampuannya, tanpa bayang-bayang bantuan finansial dari siapapun. Dia menjadi teman diskusi terbaik Luna dalam segala hal, dari urusan bisnis gemilang permata hingga masalah pengasuhan putri kecil mereka. Hubungan mereka didasari saling percaya, saling mendukung, dan komunikasi yang terbuka, sesuatu yang dulunya hampir tidak ada. Meskipun segala badai telah berlalu,
pelajaran dari masa lalu tetap membekas dalam ingatan Luna. Ia belajar bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting. Namun terkadang, cara penyampaian kebenaran itu juga harus diperhitungkan dengan bijaksana. Ia tidak menyesali keputusannya, karena itulah yang membangunkan Reno dari kebutaannya dan membuat Nyonya Diana sadar dari ilusi kemewahannya. Namun, ada kelegaan mendalam bahwa semua itu telah usai, dan mereka telah menemukan jalan menuju harmoni. Suatu pagi yang cerah, saat sarapan bersama di meja makan yang kini selalu dipenuhi tawa, Nyonya Diana menatap Luna, lalu menatap Reno, dan akhirnya menatap putri kecil mereka, Clara, yang sedang tertawa riang sambil menyuapkan sereal. Senyum tulus dan damai terukir di bibirnya yang kini lebih sering tersenyum. "Luna," katanya pelan, suaranya mengandung nada haru. "Ibu tidak pernah menyangka hidup ibu akan seperti ini. Kamu benar-benar mengajarkan ibu banyak hal tentang arti hidup, arti keluarga, dan arti ketulusan." "Terima kasih." Luna membalas senyum Nyonya Diana. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan, hanya sebuah anggukan pengertian, sebuah tatapan yang mengatakan, kita telah melalui banyak hal, tapi kita berhasil. Mereka berdua tahu, perjalanan itu tidak mudah, penuh air mata, pengorbanan, dan keputusan sulit. Namun, dari puing-puing masa lalu, sebuah keutuhan baru telah tercipta. Jejak-jejak pahit di hati mereka mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi mereka kini menjadi pengingat bahwa dari setiap badai, selalu ada pelangi yang muncul, membawa harapan dan pelajaran berharga untuk melangkah ke depan dengan lebih bijak. Rumah itu, yang dulunya menjadi saksi bisu pertengkaran, hinaan, dan air mata, kini dipenuhi tawa riang Clara, kehangatan, dan cinta yang tulus. Rumah yang dulu hampir hilang, kini menjadi simbol kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan sebuah keluarga untuk bangkit dari keterpurukan, membangun kembali fondasinya di atas cinta, pengampunan, dan pemahaman yang mendalam. Keluarga Sanjaya mungkin tidak sempurna, tetapi mereka telah menemukan versi terbaik dari diri mereka, bersama. Tahun demi tahun berlalu, mengalir seperti sungai yang tenang namun penuh makna, membawa serta bukan hanya usia yang bertambah, tetapi juga kedalaman dan kebijaksanaan yang mendalam bagi setiap anggota keluarga Sanjaya. Kehidupan kami terus berlanjut, semakin kuat dan harmonis, seolah luka-luka lama telah disembuhkan oleh waktu dan pengertian. Luna kini dikenal luas sebagai seorang pengusaha wanita yang visioner. Namanya harum semerbak di dunia bisnis perhiasan internasional. Gemilang Permata bukan lagi sekadar toko perhiasan butik lokal. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah konglomerat inovatif yang disegani, dengan cabang-cabang mewah yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia dan beberapa gerai butik premium di berbagai negara Asia Tenggara, bahkan mulai merambah pasar Eropa. Namun, di balik kesuksesan gemilang itu, Luna tetaplah seorang istri yang sederhana, ibu yang penuh kasih, dan seorang wanita yang menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam keseimbangan antara ambisi karir dan kehangatan rumah tangga. Nyonya Diana telah menemukan kedamaian yang sejati dalam fase hidupnya. Kerut di wajahnya kini lebih sering dihiasi senyum tipis, lembut, dan penuh keikhlasan, bukan lagi cemberut atau cibiran yang tajam. Ia benar-benar mendedikasikan dirinya pada kegiatan sosial dan keagamaan, menemukan makna baru dalam hidupnya. Panti asuhan yang dulu hanya ia kunjungi sesekali, kini menjadi rumah kedua baginya, tempat ia menumpahkan kasih sayang dan perhatian. Anak-anak panti asuhan memanggilnya Oma Baik, sebuah gelar yang jauh lebih berarti dan mengharukan baginya daripada gelar sosialita yang dulu ia kejar mati-matian. Hubungannya dengan Luna telah berkembang menjadi ikatan yang unik dan saling menghargai. Mereka tidak lagi saling bersaing, melainkan saling melengkapi dan mendukung. Nyonya Diana sering meminta saran Luna tentang bagaimana mengelola donasi atau merencanakan acara amal berskala besar. Sebuah tanda kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam yang telah tumbuh di antara mereka. Kadang, Nyonya Diana akan duduk di samping Luna di teras, berbagi cerita lama dengan nada lembut, dan Luna mendengarkan dengan penuh perhatian. Reno telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin sejati, baik di kantor maupun di rumah. Ia mencapai puncak karirnya di bank, dihormati oleh rekan kerja dan atasannya karena integritas, kecerdasan, dan kepemimpinannya yang luar biasa. Dia telah belajar dari kesalahan masa lalu, menjadi pria yang jauh lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Di rumah,
Ia adalah sosok suami yang penuh perhatian dan ayah yang luar biasa bagi putri mereka, Clara, yang kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, ceria, dan penuh rasa ingin tahu, mewarisi ketangguhan Luna dan kehangatan hati Reno. Reno dan Luna sering menghabiskan malam bersama setelah Clara tertidur, berdiskusi tentang impian masa depan mereka, tentang tantangan bisnis, atau hanya tertawa mengingat masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Masa lalu itu, dengan segala pahitnya, telah menjadi pelajaran berharga yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih menghargai satu sama lain. Keluarga Sanjaya kini menjadi contoh bagi banyak orang, sebuah bukti nyata bahwa dari keterpurukan dan puing-puing konflik, keutuhan bisa dibangun kembali dengan fondasi yang kokoh. Rumah yang dulunya hampir disita, yang menjadi saksi bisu pertengkaran dan air mata, kini dipenuhi tawa riang Clara, kehangatan, dan cinta yang tulus. Setiap sudutnya menyimpan memori, baik yang pahit maupun manis, yang menjadi pengingat akan perjalanan panjang yang telah mereka lalui, sebuah perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang bagaimana Luna mempertahankan rumah tangganya dan membalas perlakuan tidak adil. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana ia berhasil mengubah batu menjadi berlian. Bukan hanya berlian dalam bisnisnya yang berkilau, tetapi juga berlian dalam hati orang-orang yang pernah meremehkannya, termasuk mertuanya sendiri. Luna telah meninggalkan jejak, sebuah legasi yang abadi, bukan hanya dari kekayaan materi yang berlimpah, tetapi dari kekuatan karakter, ketulusan hati, kemampuan untuk mengampuni, dan kebijaksanaan yang ia tanamkan dalam keluarga barunya. Tahun-tahun terus bergulir, membawa serta kerutan di sudut mata dan uban di rambut, namun juga kedalaman dan keindahan yang tak tergantikan. Keluarga Sanjaya telah tumbuh, tidak hanya dalam jumlah anggota tetapi juga dalam kualitas ikatan batin mereka. Luna kini berada di puncak kesuksesannya, memimpin Gemilang Permata menuju ekspansi global, dikenal sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh di Asia. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional, berbagi kisah inspiratif tentang ketangguhan dan visinya. Namun, setiap kali ia pulang, ia melepas jubah CEO-nya, kembali menjadi Luna yang dicintai oleh keluarga kecilnya. Nyonya Diana, kini di usia senjanya, telah menemukan ketenangan yang hakiki. Rumah yang dulu pernah ingin disita itu, kini menjadi saksi bisu keikhlasan dan transformasinya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di taman belakang, merawat bunga-bunga anggreknya dengan penuh kasih, atau bermain bersama Clara, cucu kesayangannya. Ocehan dan nada sinisnya telah lama hilang, digantikan oleh tawa lembut dan cerita-cerita bijak. Hubungannya dengan Luna telah berkembang menjadi sebuah jalinan kasih sayang yang unik, dibangun di atas dasar rasa hormat yang mendalam. Mereka sering duduk bersama di beranda, berbagi cerita tentang hari mereka, tanpa ada beban masa lalu yang menghantui. Nyonya Diana kini benar-benar melihat Luna sebagai putrinya sendiri, bukan lagi sekadar menantu. Reno tumbuh menjadi seorang pria terhormat yang memegang teguh prinsipnya. Ia memimpin bank dengan integritas, menjadi mentor bagi banyak anak muda di dunia perbankan. Namun, bagi Luna, ia tetaplah Reno yang sederhana, yang kini selalu mendahulukan kebahagiaan keluarga di atas segalanya. Malam-malam mereka dipenuhi percakapan hangat, saling mendukung impian satu sama lain. Clara, putri mereka, kini mulai beranjak remaja, seorang gadis yang cerdas dan penuh empati, mewarisi kekuatan ibunya dan kebaikan hati ayahnya. Ia tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang, jauh dari drama dan ketegangan yang pernah melanda orang tuanya. Meskipun kebahagiaan kini menyelimuti keluarga Sanjaya, ada jejak masa lalu yang tak terucap, sebuah pengingat akan badai yang pernah mereka lalui. Itu bukan luka yang terbuka, melainkan sebuah warisan tak terucap yang membentuk siapa mereka hari ini. Warisan tentang pentingnya kejujuran, tentang harga diri yang tak ternilai, tentang kekuatan pengampunan, dan tentang cinta yang mampu menembus segala rintangan. Di setiap sudut rumah, di setiap tawa yang bergema, dan di setiap tatapan penuh kasih, terpancar harmoni yang bertumbuh. Rumah itu bukan lagi sekadar bangunan, melainkan sebuah monumen hidup bagi ketangguhan, keberanian, dan kemampuan sebuah keluarga untuk menemukan kembali jalannya. Luna, Reno, dan Nyonya Diana, dengan segala cacat dan kesempurnaan mereka, telah menemukan kedamaian dalam ikatan yang telah mereka bangun kembali, langkah demi langkah,
menuju senja yang harmonis dan penuh berkah. Kisah mereka adalah bukti bahwa akhir yang bahagia bukanlah tentang ketiadaan masalah, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit dan tumbuh dari setiap badai.